Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami kelompok 19B akan mempresentasikan final project kelompok kami, yaitu terkait broker asuransi. Nah, pada presentasi kali ini ada 5 poin penting yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah latar belakang, kedua panduan penggunaan, ketiga sintaks, keempat demo aplikasi, dan terakhir kesimpulan. Sebelum kita memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gordon Abigail dengan NRP terakhir 017, ada saya sendiri, Lutfi Ihwani dengan NRP terakhir 023, dan terakhir ada Christian Stepu dengan NRP terakhir 035. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang kenapa kami membuat aplikasi ini adalah seperti yang kita tahu bahwa industri asuransi di Indonesia sedang berkembang pesat. Banyak produk-produk baru yang ada di pasaran asuransi Indonesia, dari mulai asuransi umum hingga asuransi yang lebih spesifik. Namun, di sisi lain, adanya banyak informasi-informasi terkait industri asuransi yang berkembang ini, masyarakat masih kurang dalam memilih atau menentukan keputusan untuk membeli asuransi. Oleh karena itulah, sebagai mahasiswa aktuaria, kami ingin mengembangkan aplikasi broker asuransi sebagai platform digital untuk membantu para masyarakat memilih dan membandingkan produk yang ingin mereka pilih dengan memanfaatkan ilmu aktuaria. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan literasi asuransi, mengarahkan keputusan pembelian, dan mendorong perkembangan industri asuransi yang sehat dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat terbantu. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan panduan penggunaan, sintaks, dan demo lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, pada tampilan user form pertama, yakni menu login. Nah, menu login ini dapat lanjut kepada tampilan user form selanjutnya apabila peserta itu dapat mengisi username dan passwordnya. Nah, pada username dan password kita menggunakan text box dan keterangan untuk username dia harus berisi. Kalau misalnya tidak, maka tidak bisa lanjut. Dan untuk password dia itu harus sesuai dengan username-nya dan harus sesuai dengan tabel database yang sudah kita miliki. Jika tidak memiliki akun yang sudah terdaftar di database, maka peserta harus mengklik tombol label belum punya akun. Nah, untuk pembuatan akun sendiri itu terdapat empat kolom text box. Yang pertama username, lalu password, lalu konfirmasi password, lalu email. Peserta harus mengisi keempat text box tersebut sesuai dengan ketentuannya. Yang pertama nama itu harus diisi, terus email juga harus diisi, dan password harus sesuai dengan password harus diisi, dan konfirmasi password harus sesuai dengan passwordnya. Lalu setelah nanti datanya diinput, itu akan masuk ke dalam database kami, dan akan nanti dikembalikan kepada menu login yang pertama. Baik, saya akan menjelaskan untuk tampilan homepage-nya. Jadi homepage-nya ada penjelasan tentang asuransi jiwa dan kependaraan, juga ada nama kita dan asuransi apa sih yang kita lagi pilih. Nah, jadi simpel aja, ketika kita mau klik asuransi kendaraan, yang ada labelnya, akan muncul isi data asuransi kendaraan. Ketika kita menekan asuransi jiwa, akan muncul pilihan asuransi jiwanya dan isi datanya. Jadi untuk asuransi jiwa berjangka, kita pakai rumus ini, sama-sama rumus ini, tapi bedaan dari rumus jiwa berjangka dan jiwa seumur hidup adalah batas atasnya adalah 100 kalau seumur hidup, kalau berjangka sesuai dengan jangka waktunya. Jadi pertama ya semuanya pakai text box dari nama, umur, jumlah tanggungan, jangka waktu, dan semuanya ini kita harus ada isinya. Dan beberapa seperti umur itu harus angka, kalau enggak nanti kita munculin message box kalau umur itu harus angka. Jadi ketika semuanya udah diisi, kita akan masuk ke perhitungan dengan perhitungan sesuai rumus ini. Jadi kita pakai dua for, ada for yang untuk menghitung KPX. Jadi KPX itu rumusnya ini perkalian berulang dari 1 dikurang Ki X tambah J. Jadi Ki itu adalah peluang tabel mortalitanya yang kita udah taruh di database. Jadi kita lakuin for untuk yang sum notation dan for untuk perkalian berulang. Jadi kita dapat hasilnya dan kita masukin ke variabel publik. Jadi variabel publik itu ada premi, nama tertanggung, umur tertanggung, jumlah ditanggung, dan lainnya. Setelah itu kita pakai format. Format itu biar nanti waktu di sini kita tulisannya tuh pakai LP, terus ada titik-titiknya. Setelah itu preminya akan dihitung dan akan masuk ke database. Lalu untuk yang Untuk yang seumur hidup konsepnya sama seperti tadi yang jiwa berjangka. Namun yang di seumur hidup ini dia menggunakan batas itu 100. Kalau misalnya tadi yang berjangka itu menggunakan perhitungan W-nya itu W itu L-1-nya itu menggunakan berdasarkan combo box yang disediakan yaitu 20 dan 30. Kalau misalnya di yang seumur hidup ini kita menggunakan L-nya itu sudah langsung diketahui itu 100 dikurangi ntar si umur value-nya itu nanti. Untuk perhitungannya sama seperti yang tadi, kita menggunakan dua for untuk menghitung for yang pertama itu untuk menghitung sigmanya, dan di dalam penghitungan sigma itu ada for lagi untuk menghitung si KPX-nya. Nah, kalau misalnya selanjutnya ini untuk asuransi kendaraan. Nah, seperti yang tadi juga mengenai pengisian data diri, semuanya itu
harus diisi, dan untuk yang kendaraan ini juga harus diisi dengan angka. Kalau misalnya tidak, nanti tidak ada, akan muncul message box harus diisi angka. Terus umur kendaraan itu juga. Lalu di umur kendaraan ini kami kalau di umur dan harga kendaraan ini kita menggunakan fungsi select case. Untuk yang harga kendaraan nanti di bawah 125 juta, itu nanti ada risknya itu 2,25 nanti. Nah, di hitungannya apa? Hitungannya dikali doang. Ya, untuk sistem penghitungannya nanti faktor risikonya dikalikan sama si Harganya. harga kendaraannya. Lalu lanjut jadi berdasarkan tadi penghitungan harga kendaraan itu kan ada penghitungannya sendiri, dan umur kendaraan juga ada penghitungannya sendiri. Sehingga preminya nanti yang keluar itu adalah harga kendaraan dikali resikonya tadi dikalikan sama si tambahannya. Ya, itu aja. Jadi untuk sistem yang terakhir adalah kita taruh di hasil akhirnya itu adalah bentuk dari resep. Jadi resip. Jadi resip itu kita misalnya menyimpulkan namanya, PMI-nya, dan juga penanggungannya. Jadi dari tadi kita udah hitung, terus kita masukin ke variabel publik. Variabel publiknya kita munculin di user form yang lain. Contohnya di nama, jangka, PMI, dan jumlahnya. Dan untuk isinya beda-beda tergantung asuransi apa yang dipilihnya. Jadi kita masuk ke kata login, lalu kita masuk input username atau password kita. Nah, kalau kita mau punya akun, kita buat akun dulu. Misalkan nama saya Gordon Abigail. Ya, Gordon ABG. Passwordnya Gordon 123. Kita konfirmasi passwordnya. Gordon mantap. Oh. Masukin down lagi. Jadi kita langsung muncul ke ininya, homepage-nya. Kita pilih salah satu asuransinya, itu asuransi jiwa, nama. Ya, ada ketentuan umur. Jadi misalkan dia tidak nulis umurnya, itu nggak bakal bisa, harus ada business box-nya. Kalau misalkan dia tahu angka di bagian umur, juga nggak bisa. Jadi harus diisi oleh angka yang valid. Lalu kita muncul eh, namanya, tahunnya, yang ke tahunnya, dan PMI-nya, serta jumlah penanggungannya. Dan di sini kita juga ada fitur yang menarik, yaitu adalah kita bisa download. Nah, kalau kita download, kita taruh di tempat yang kita pengen. Contohnya ini, dan masukin ini. Oke, dan dia bakal kita ke download. Dan sip, go down. Jadi sesuai nama kita. Nah, sesuai dengan apa yang tadi 31598 ya, tuh. Baik. Dan kita bisa refresh untuk kita lihat kondisi asuransi apa kita yang bagi kita ini jiwa berjangka. Ya, kita kos. Baik, seperti yang sudah terlihat oleh rekan-rekan sekalian bahwa aplikasi kami sudah berjalan dengan sangat baik sesuai dengan tujuan awal perencanaan, dan aplikasi ini mampu membantu pengguna dalam menghitung serta merekomendasikan kebutuhan asuransi berdasarkan data yang telah kalian inputkan di dalamnya. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna menjadi lebih terbantu dan memahami jenis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun di sisi lain, aplikasi kami masih dalam tahap konsultatif atau masih dalam tahap merekomendasikan, sehingga mungkin bisa dibuat lebih bagus untuk kedepannya, karena potensi dalam aplikasi kami masih sangat luar biasa, sehingga nanti kedepannya bisa dibuat lebih baik lagi dan lebih akurat, lebih lengkap, dan bermanfaat lagi untuk para pengguna. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.